Sebentar. Cek, suara kami terdengar? Sudah terdengar. Tapi wajah saya kok nggak muncul ya? Ntar saya ganti dulu background-nya. Oke, kita mulai saja ya. Tapi wajah saya kok nggak muncul di sini. Hmm. Oh, itu ya harus kebayangan. Hmm. Kita mulai saja ya Mbak. Hmm. Baik, Pak Dedi. Ya, mohon maaf saya tidak ini ya kameranya agak sedikit blur. Oke. Mm-mm. Saya Oh iya, ada web ini Pak, ada link. Sebentar. Ini stop. Aku mau buka tab lain nanti ke ini ya, stop share ini ya. Ini aku lagi buka ini. Oh, ini nih. tadi PPT-nya udah ada di sana belum, Mbak? Nyebarin. Sudah ada. Sudah ada Pak Dedi. Ya, oke. Yuk kita mulai aja biar efektif 1 jam. Udah boleh di share screen ya? Oke, baik. Ya, Ya. Halo Pak Dedi. Mohon maaf, ini boleh Moza buka dulu nggak Pak? boleh silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Dedi Suryadi, MED, PhD, serta teman-teman peserta webinar yang luar biasa dan penuh semangat. Sebelum kita mulai, saya mau cek dulu nih, coba tulis di kolom chat ya, siapa yang pengen banget kuliah ke Jepang. Dan atau siapa nih yang udah belajar bahasa Jepang, boleh banget komen di kolom chat ya. Wow, Kak Indar Suwari. Halo, selamat sore Kak. Ada Kak Stefano, saya mau juga. Dan ada Kak Indar juga nih. Belajar dong Kak sedikit. Boleh-boleh nanti kita kupas tuntas ya di webinar sore ini. Baik, untuk yang sudah join, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrol santai, tapi juga pastinya berbobot ya di acara kupas tuntas beasiswa kuliah ke Jepang. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana sih caranya bisa kuliah ke Jepang yang mungkin selama ini kelihatannya jauh banget. Padahal sebenarnya bisa banget nih kalian capai. Tenang aja, ini bukan webinar yang bikin ngantuk, karena kita bakal bahas yang real-real seperti cara dapetin beasiswa ke Jepang, tips biar lolos seleksi, dan kita bakal tahu nih beberapa insight dari narasumber yang keren, narasumber kita yang keren ini. Pastiin kalian stay ya sampai akhir. Baik, Pimin sebagai host yang akan nemenin kalian sampai webinar ini selesai. Harapannya semoga kalian bisa dapat insight baru, motivasi baru, dan yang paling penting makin yakin sama mimpi kalian. Baik, kita langsung mulai aja webinar sore ini ya. Silakan Pak Dedi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Waalaikumsalam minasan. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di antara teman-teman ini nanti ya kita lihat eh, backgroundnya begitu ya. Baik, kita mulai seminar hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan eh, Alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, kita bisa bertemu bertatap muka walaupun di dunia maya untuk sekedar berbicara ya, sekedar share tentang pengalaman atau bagaimana cara mendapatkan beasiswa untuk pergi beasiswa ke Jepang gitu ya. Kebetulan pada hari ini kita mengambil tema tentang beasiswa. Saya jelaskan terlebih dahulu. Mungkin saya ingin tanya dulu di antara teman-teman di sini ada yang lagi kuliah atau mungkin SMA ya. Ada yang lagi apa kuliah atau mungkin SMA, SMK begitu? Oke, kalau yang dari SMA berapa orang ya? Coba bisa ngacungin cung jempol atau SMK begitu? Kasih jempol dong. Yang SMK dan SMA. Biar nanti saya bisa mengarahkannya untuk beasiswa SMK aja atau SMA aja. Atau lagi kuliah. Ada yang lagi kuliah di sini? Coba kasih emojinya. Kalau kuliah apa ya? Mungkin pakai jempolnya. Coba yang kuliahan, yang lagi kuliah begitu ya. Kalau yang lagi SMA mungkin kasih tanda emojinya tepuk tangan coba aja. Kasih emoji dulu biar tahu saya ya. Oke, nanti sambil berdiskusi aja. Baik, kita mulai. Jadi ada beberapa beasiswa yang bisa di apply sebelum pergi ke Jepang dan sesudah pergi ke Jepang, begitu ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan mungkin pengalaman pribadi. Saya dulu ketika S1 mendapatkan beasiswa Japanese Studies dari Mombuso ya. Dari Mombuso itu berarti Departemen Pendidikan Jepang. Itu 1 tahun. Beasiswa ini beasiswa
bisa ditutup dulu Mbak, nanti saya share yang lain ya, biar ini nanti saya share aja nggak apa-apa. Nanti kalau sudah apa diperlukan saya akan share ya. Bisa ditutup dulu Mbak. Baik, Pak. Hmm. Saya akan share screen dulu. Jadi untuk yang beasiswa yang resmi itu teman-teman bisa mengklik yang pertama. Tolong host dikasih akses saya untuk menyampaikan ini screen. Sudah bisa belum? Sudah dikasih akses belum? Hostnya siapa ya? Mohon maaf untuk Mas Rauf boleh untuk menjadikan Hmm. Pak Deddy jadi host? Ya, biar Mas, saya bisa share ini. baik. Oke. Hmm, udah ya. Oke. Baik, teman-teman sudah bisa lihat website kedutaan? Coba, ada kelihatan belum? Ya, udah ya. Ini Ya, loh sudah Pak Deddy. website. Oke. Nah, di sini ada informasi beasiswa yang didanai atau disponsori oleh pemerintah Jepang. Artinya beasiswa pemerintah Jepang. Kebetulan saya mendapatkan beasiswa ini dulu di tahun 97, mungkin teman-teman belum lahir. Ada juga yang beasiswa program S2, S3. Nah, di sini informasinya tentang beasiswa yang diperuntukkan dan bisa di-apply secara apa langsung dari Indonesia melalui lembaga yang ada di belakang teman-teman semua. Ada yang dari universitas, ada yang dari sekolah menengah, sekolah keguruan, SMA bisa. Nah, di sini untuk yang S1 informasinya ada banyak ya program beasiswa untuk ini. Ini ada 6 beasiswa yang disponsori oleh Departemen Pendidikan Jepang itu. Nah, yang pertama yang untuk SMA dulu saya akan share ya. Di sini ada beasiswa untuk Gakubu ya, undergraduate di sini. Nah, ini cukup sulit karena kemampuan bahasa Jepangnya nggak terlalu tinggi ya. Cuman di sini yang paling banyak itu adalah bidang IPA, IPA, IPS itu memang sedikit gitu ya. Tapi memang ketika kita harus mengapply beasiswa ini perlu mempunyai kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang bagus. Karena nanti perkuliahannya akan menggunakan bahasa Jepang. Jadi walaupun apa namanya beasiswa ini untuk mahasiswa SMK atau SMA, tapi memang diperlukan beasiswanya adalah 4 tahun. 4 tahun itu isinya apa? 1 tahun persiapan dan 4 tahun masa studi S1. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan beasiswa ini, maka pantau terus apa, website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, karena ini mulai beasiswanya April 2027 sampai Maret 2032. Ada yang berminat untuk ini, ya silakan mempelajari beasiswa ini, kemudian bahasa Jepangnya juga memang harus bisa, sehingga nanti kalau lolos ini akan 5 tahun berada di Jepangnya ya. Ini mulai dari April 2026, 1 April sampai ini udah lewat sebetulnya ya kalau untuk tahun ini pendaftarannya karena sekarang udah Mei ya. Jadi nanti tahun depan ada lagi. Silakan dicek bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa S1 di Jepang. Mungkin sekarang udah ada nama-nama yang pengumumannya lulus dan berangkat ke Jepangnya baru 1 tahun kemudian yaitu April 2027. Apa saja fasilitasnya? Ada beasiswanya per bulan sekitar 117.000 yen
atau sekitar 12 jutaan kalau sekarang ya, tiket pesawat pulang pergi, biaya pengurusan visa pelajar dan tanpa ikatan dinas, termasuk biayanya ini semuanya digratiskan oleh pemerintah Jepang ya. Syaratnya apa? Di sini ada lulusan SMK, usianya di bawah 24 tahun gitu ya. Kemudian di sini harus punya JLPT minimal N3. Kemudian tupolnya 500, netnya minimal level 3, EJU minimal 240. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa ini mulai sekarang dipersiapkan ya untuk melakukan persiapan di bidang ini ya, penguatan kemampuan berbahasa Jepang terutama level JLPT N3. Masih ada waktu 1 tahun dari sekarang ya. Kalau masih di SMK apa baru masuk semester atau apa tingkat 2 atau ya tahun kedua, tahun ketiga ini masih bisa untuk melakukan persiapan bahasa Jepang. Nah, di LPK kami nanti ada tes atau apa namanya pelatihan bahasa Jepang secara N4, N3 juga ada nanti. Kemudian juga TOEFL biasa, silakan teman-teman cari. NAT juga ini sama, hampir sama dengan JLPT, ini bisa didapatkan setelah belajar bahasa Jepang. Gitu ya. Kemudian, nah nanti ada klik di sini, silakan kalau yang mau melamar beasiswa ini, yang lagi SMA atau masih belum kuliah, silakan klik beasiswa MEK ya untuk program eh, S1 tahun 2028 berarti ya. Ini yang dulu diperuntukkan bagi anak-anak SMA. Silakan di sini ada eh, semua persyaratannya silakan bisa baca sendiri di website pemerintah, website kedutaan besar. Kemudian beasiswa yang kedua adalah beasiswa Japanese Studies. Nah, apakah di antara teman-teman ada yang sedang belajar bahasa Jepang di universitas? Nah, kalau ada, maka ini adalah hadiah bagi teman-teman yang belajar bahasa Jepang di universitas. Ini cuma 1 tahun, ya, tapi ini levelnya cukup tinggi karena bahasa Jepangnya harus setara N2. Beasiswanya sama dengan yang tadi ya. Nah, di sini ada persyaratannya rata-rata N2, setara N2. Di sini tidak ada persyaratannya, tapi harus kuliah di semester 3 jurusan pendidikan bahasa Jepang ya. Usianya agak sedikit tua juga boleh, ini maksimal sampai usia 29 tahun. Jadi ada ini hadiah atau hibah dari pemerintah Jepang untuk pembelajar bahasa Jepang di Indonesia atau yang kuliah di eh, universitas mengambil jurusan sastra atau budaya Jepang. Kebetulan dulu saya penerima beasiswa ini tahun 96, 97 ya. Dan tesnya dilakukan di kedutaan besar baik di Indonesia. Namanya adalah beasiswa Japanese Studies. Kira-kira ini ya persyaratannya di sini tidak ada, tapi memang harus direkomendasikan oleh lembaga atau di mana teman-teman kuliah. Ya, ini ada soal-soalnya juga di sini, ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapinya juga ada di sini. Tapi syaratnya yaitu harus punya lembaga atau yang sedang kuliah di jurusan bahasa Jepang atau sastra Jepang. Ini dokumen-dokumennya ada semua. Nah, kalau yang teman-teman lagi kuliah, ini tidak bisa melamar kalau bukan jurusan bahasa Jepang, pendidikan bahasa Jepang atau sastra Jepang. Kemudian beasiswa yang berikutnya adalah beasiswa untuk yang eh, mau S2 atau mau S3. Tapi saya tanya dulu, kalau ada dari teman-teman yang sudah S2, mungkin kita lanjut, tapi kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini untuk beasiswa pemerintah Jepang. Silakan ada yang udah lulus S2, S1 atau mau melanjutkan ke S2 di Jepang, ini ada bisa Anda bisa klik nanti research student dan research student you to you.
Ada yang sudah S1 pingin S2? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau gitu yang SMA dan S1 saja. Kalau gitu saya klik dulu ya. Ini baru lulus, berarti Mas Penus ini baru lulus S1 ya? Atau baru lulus S2? Lulus SMA? Oh, saya mau lanjut S2. Nah, kalau mau lanjut S2, bisa mengikuti program ini. Kalau mau dapat beasiswa Membuso, ini ada yang disebut dengan research student. Ya, Mas Penus ini bisa ikut program research student dulu. Nah, tapi ini agak berat juga ya, tapi tidak membatasi baik jurusan bahasa Jepang atau bahasa yang lain ya. Ini bisa di-apply di kedutaan besar Jepang. Syaratnya punya lembaga di belakangnya. Ya, misalnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa S2, dan ini kalau mau yang program G2G itu harus bersaing dengan para peserta dari seluruh Indonesia mengikuti tesnya. Ya, biayanya cukup besar. Biaya apa namanya? Beasiswanya sekitar 143.000 yen atau sekitar 16 juta per bulan. Ya, semuanya bebas. Tapi syaratnya memang agak tinggi ya. Di sini harus berusia di bawah 35, 34 begitu ya. Kemudian TOEFL-nya juga harus berapa ya? TOEIC-nya 785, tinggi sekali, dan JLPT-nya harus juga N2. Ya, ini agak sedikit berat bagi teman-teman yang mau S2 di Jepang. Tapi silakan bisa dipersiapkan dari sekarang baik bahasa Inggris maupun bahasa Jepangnya. Ya, oke. Ini mungkin hampir setara dengan beasiswa LPDP bagi teman-teman yang mau S2 di sana. Ini silakan informasinya beasiswa di sini ya. Oke. Oke, saya dulu dapat beasiswa S2 S3 ini melalui program yang disebut dengan U2U yang keempat ini ya. Jadi ya, saya dulu kuliah di UPI S2, kemudian UPI punya kerjasama dengan Hiroshima University, dan saya direkomendasikan oleh UPI untuk mengikuti program U2U ini tanpa melalui kedutaan besar, tapi kita langsung apa namanya jalurnya university university. Misalnya UGM punya kerjasama dengan universitas di Jepang di mana begitu, nanti bisa ikut program ini. Nah, caranya memang tidak lepas dari komunikasi yang lancar, ya. Sekarang zaman internet begitu, jadi teman-teman bisa mengajukan atau mencari profesor-profesor di Jepang itu melalui internet, ya. Oke, saya stop dulu untuk ini. Silakan teman-teman buka apa namanya informasinya melalui kedutaan besar Jepang bagi yang beasiswa Mombuso, beasiswa pemerintah Jepang. Linknya saya tuliskan, ya. Oke, kemudian tipsnya bagaimana nih supaya bisa mendapatkan beasiswa Mombuso ya, atau beasiswa yang lain. Sebetulnya sekarang kan zamannya informasinya banyak sekali di internet bertebaran, gitu ya. Nah, kalau yang sudah 24 bisa ini tadi ya, kalau yang mau ikut program U2U atau G2G ini bisa asal punya lembaga di belakangnya, begitu ya, di belakang kita. Mbak Indarnya bisa ini. Kalau yang SMA tadi kan di atas 24 tidak bisa ya. Tapi kalau yang S2, S3 itu bisa. Baik, kalau begitu silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin terlalu cepat ya. Eh, ada yang mau bertanya dulu silakan kita diskusi dulu masuk untuk sesi pertama informasi beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa pemerintah Jepang yang bisa di-apply sebelum pergi ke Jepang. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapat dulu atau pertanyaan dulu silakan. Hmm.
Ada? Nah, apakah wajib belajar bahasa Jepang? Kalau ini eh, tergantung, ya, iya wajib lah ya. Kalau pergi ke Jepang itu kan harus bisa bahasa Jepang ya. Kalau nggak bisa bahasa Jepang nanti di sananya repot ya. Kalau ikut perkuliahan yang profesornya berbahasa Jepang. Tapi sekarang ada yang apa universitas-universitas yang buka program studi yang memakai bahasa Inggris. Tapi untuk kehidupan sehari-hari dan sebagainya, ketika di Jepang kalau nggak bisa bahasa Jepang ya repot. Ya, jadi saran saya walaupun sedang mengambil apply bahasa Jepang, apply beasiswa ke Jepang, tapi kalau bisa berbahasa Jepang itu akan memudahkan kita hidup dan belajar di sana, mempunyai teman yang banyak, komunikasi dengan teman-teman Jepangnya, kemudian dengan profesor juga ya, kalau bahasa Inggrisnya bagus, profesornya beruntung. Tapi kalau profesornya nanti tidak bisa bahasa Inggris, ya Anda akan repot sendiri begitu ya. Jadi kalau bisa bahasa Jepangnya setara N3 lah minimal. Sebelum ke Jepang, silakan bisa belajar dulu di LPK, belajar mandiri atau belajar yang apa namanya dari internet juga sebetulnya bisa ya. Tapi kalau ada LPK yang bagus ya, silakan bisa belajar di LPK bahasa Jepang ya untuk hidup di sana. Eh, Nah, yang mau lanjut S1 di sini Pak, ya, bimbingan belajar bahasa Jepang untuk yang mau lanjut S1 di sana. Berarti Mas Pianus ini masih baru lulus SMK ya? Kalau begitu ya. Kalau itu bisa ya, LPK kami di LPK Omotenasi itu juga bisa belajar bahasa Jepang untuk persiapan studi ke Jepang, belajar bahasa Jepang untuk bekerja di Jepang, ya, untuk lulus apa namanya eh, pelatihan bahasa Jepang itu bisa di LPK Omotenasi juga. Silakan kalau mau berminat untuk mengikuti program pelatihan bahasa Jepang di ini. Nah, jadi kalau belajar mandiri biasanya ada kekurangannya yaitu malas begitu ya. Nah, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ada lagi yang mau bertanya silakan boleh. Kalau nggak bisa pakai voice, bisa pakai eh, chat ya. Oke. Silakan nanti ke Mbak Moja atau ke admin di LPK Omotenasi untuk privat atau mungkin belajar bahasa Jepang di LPK kami begitu ya. Oke, kita lanjut. Tips dan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa ke Jepang ini. Nah, ini kayak tadi saya sampaikan ke teman-teman ya. Nah, ini tadi PPT-nya ya. Jadi ada beberapa strategi yang untuk S1 aja ya mungkin ya. Mulai sekarang Anda bisa berselancar ya. Kalau ini yang tradisional ya, konsepnya yang tradisional. Bisa ke Jepang dulu, kemudian ikut tes, udah diterima di universitas, baru cari beasiswa. Ini jalur yang tradisional. Artinya Anda ke Jepang dulu, belajar bahasa Jepang di lembaga di Indonesia dulu, atau belajar bahasa Jepang di sekolah bahasa Jepang di Jepang. Kemudian setelah itu baru masuk ikut ujian di universitas. Kalau nggak kerja ya, kalau udah punya N2 ya nanti bisa-bisa bukan kuliah di universitas, tapi malahan ingin bekerja di Jepang. Nah, ini kasusnya beda kalau mau mengamar beasiswa ketika kita berada di Jepang. Kenapa ini resiko finansialnya tinggi? Karena harus bermodal dulu ke Jepang dulu, kemudian masuk sekolah bahasa Jepang dan bayar di sana. Kemudian baru keterima universitas dan baru cari beasiswa. Ini cukup tinggi ya biayanya. Nah, yang saya ingin sarankan adalah melalui daftar dari Indonesia, kemudian pendanaannya lebih aman dan baru terbang ke Jepang. Jadi Anda ada kepastian dapat beasiswa ketika di Jepang ini, ya. Tidak
mengandalkan finansial dari orang tua atau mungkin biaya mandiri. Ya memang pasti akan diperlukan ya biaya beasiswa ketika terbang ke Jepang paling tidak harus bawa modal sendiri. Tapi kalau udah ada beasiswa itu biasanya dalam satu bulan ke depan udah ada dana yang didapatkan ya artinya untuk membiayai kehidupan di sana. Nah, untuk mendapatkan LOA ini bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah harus punya lembaga di belakang kita. Ya, atau tadi ya, beasiswa-beasiswa pemerintah Jepang itu biasanya ada mewajibkan Anda lagi kuliah di mana, Anda lagi bekerja di mana, itu ada lembaga yang merekomendasikannya dari Indonesia. Misalnya mahasiswa S2 dari UGM, ya, SMA-nya, SMA dari mana, kemudian sekarang lagi kuliah S2 di mana, S1 di mana gitu ya. Nah, lagi S1 pun bisa mendapatkan beasiswa di Jepang kalau mau lanjut ke S2 begitu. Ini aman ya. Jadi Anda pergi ke Jepang ikut ujian masuk ya tanpa ikut itu tapi sudah memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa Max atau JASO. Ini yang paling banyak sekarang di-apply. Nah, ini ada cakupannya. Tadi juga udah saya singgung. Beasiswa yang bisa di-apply antara lain beasiswa Membuso ini ya. Oke. Jadi caranya mulai sekarang berjalan saat di internet beasiswa yang bisa di-apply ketika masa Anda di Jepang, di Indonesia. Nah, contoh ini ya, yang paling banyak dipilih memang beasiswa pemerintah Jepang. Ya, ini pihaknya pihak Kedubes, websitenya ada di sini. Nanti teman-teman silakan bisa play. Tapi rata-rata memang beasiswa yang swasta itu di atas 100.000 yen atau sekitar 12 atau sekitar 11 juta per bulan ketika Anda dapat beasiswa itu. Nah, ini ada websitenya, silakan nanti saya akan bagi share PPT ini. Nah, ada beasiswa Max, Max ada tiga tadi ya, ada Rotary, ada Jaso, ada Impact, ada Aeon, ada Otsuka, ada Hewa, Nakajima, dan ada KDDI. Ya, ini bagian untuk yang informasi. Kita iklan dulu ya. Nah, yang paling kecil beasiswa Jaso, ya kalau hanya mungkin setengahnya aja dari beasiswa Membuso ya. Yang paling besar itu memang beasiswa Membuso. Kalau Impact ini S2, S3. Rata-rata memang di atas 12 sampai 13 juta per bulan untuk beasiswanya. Hmm. Kalau pada iklan tahu bulat ya. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau ke Jepang atau beasiswa ke Jepang, carilah beasiswa yang melalui jalur pemerintah Jepang. Ini lebih aman dari penipuan, begitu ya. Tapi memang syaratnya sangat ketat, ya. Tesnya juga lama, sekitar setahun, dan memang cukup ketat, ya. Mungkin per tahun hanya 20-an atau 30-an orang. Nah, kalau yang ini biasa swasta terbesar ada Rotary, ya. Boleh ini diklik aja nanti apa informasinya. Kemudian ada Jaso. Ini Jaso itu kayak subsidi sebetulnya ya. Jadi hanya 48.000 per bulan dan beasiswanya untuk 6 sampai 12 bulan. Ini untuk S1, S2, S3 juga ada. Oke, ini beasiswanya ya bervariasi. Semuanya rata-rata sekitar bidangnya bidang fisika atau bidang teknik ya atau bidang bahasa ada juga ya. Nakajima ini juga banyak ya 100.000 yen. Kemudian strateginya memang menurut saya adalah satu penguasaan bahasa dulu. Jadi kalau dari awal sudah punya kemampuan bahasa Jepang setara N4, N3 ini biasanya sering diwajibkan kalau mau melamar beasiswa ke Jepang. Kemudian strategi kedua adalah mendapatkan profesor apa penjamin sebelum datang ke Jepang. Ya, kemudian juga
pantau ketat kedutaan besar ya, kemudian ikuti prosedurnya dengan baik dan syarat-syaratnya dilengkapi, kemudian baru nanti mengajukan beasiswa dan pantaskan diri Anda untuk mendapatkan beasiswa ini. Semua juga gitu ya, komitmen dan konsisten belajar untuk mendapatkan beasiswa pemerintah Jepang ini salah satu kiatnya ya. Nah, kalau belajar bahasa Jepang di SMA ini bisa sambil ikut kursus di lembaga apa pelatihan bahasa Jepang. Kalau lulus itu masuk di pasca sarjana begitu ya. Nah, tapi kalau memang mimpinya ingin dapat beasiswa ke Jepang, bisa melakukan persiapan mulai dari sekarang dengan belajar bahasa Jepang. Persiapkan bahasa dan dokumen Anda dari sekarang. Penerbangan menuju Jepang dimulai dari persiapan hari ini. Mungkin sampai di sini. Silakan ada yang mau bertanya lagi di chat boleh atau langsung voice juga boleh. Baik, Melihat. dipersilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Hmm, Boleh banget nih, kita tungguin ya. hmm. Silakan, ada yang mau bertanya apa saja. Jadi kalau biasanya beda dengan kerja ya. Kalau kerja mungkin lebih ketat dan lebih capek gitu ya. Tapi kalau beasiswa itu ya hanya belajar di sana, dibiayai begitu. Jadi mau pilih mana? Mau pilih bekerja di Jepang atau pilih dapat beasiswa di Jepang? Dan tentu saja eh, bisa sambil kerja sambilan, bisa sambil dapat beasiswa sambil kerja sambilan, itu bisa ya dilakukan kalau Anda bisa mengatur waktu. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Silakan. Jadi yang paling penting itu adalah sebetulnya bahasa dulu ya. Bahasanya dikuasai, kemudian informasinya didapatkan dari internet juga sekarang bisa, begitu. Kemudian apa namanya belajarnya nanti bisa pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris begitu. Silakan, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Kita buka sesi tanya jawab saja ya, Mbak. Ya, ya, ya Pak Hmm. Deddy. Hmm. Boleh. Ayo teman-teman, siapa nih yang masih penasaran? Bisa langsung Hmm. tanya ke narasumber hebat kita, Pak Deddy. Oke ya, nggak ada? Kayaknya Atau di pada kolom chat juga boleh hmm, nih. boleh. Heeh. Ada yang mau bertanya? Hmm. Oke, ada yang chat ya. Nah ini ya, untuk umur di atas 24 tahun bagaimana Pak? Oke ya, saya jelaskan ya. Jadi kalau udah 24 sebetulnya berarti kan sudah hampir mau lulus S1 begitu ya. Kalau yang umur 24 berarti bisa mengajukan beasiswa yang tadi beasiswa Mombuso untuk yang di bawah 34 tahun. Jadi eh, beasiswa Mombuso saya share lagi linknya. Nah, yang paling memungkinkan adalah mengikuti beasiswa ini, ya, beasiswa G to G atau U to U. Sudah kelihatan ya? Nah, ini pemerintah Jepang menawarkan beasiswa bagi mereka yang ingin belajar di Universitas Jepang, tapi pasca sarjana sebagai mahasiswa peneliti terlebih dahulu, atau juga langsung melalui jalur S2, S3. Nah, ini berarti kalau yang 24 tahun, artinya udah masuk ke di S1, udah lulus S1. Nah, di sini persyaratannya kan lulus D3, D4, lulus S1, lulus S2. Usia maksimal 34 tahun. Kalau yang 24 tahun, berarti kan ada 10 tahun lagi nih kesempatan untuk bisa mengikuti program beasiswa ini. Bidang ahlinya apapun boleh, ya.
mau jurusan fisika atau jurusan humaniora, ini boleh. Nah, tapi memang harus melampirkan kemampuan bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kemudian mempunyai riset plan, penelitiannya apa yang akan dilakukan di sana, ya. Kemudian juga ini yang paling penting itu adalah punya kenalan profesor yang di Jepangnya yang mau dituju. Misalnya kalau Anda tertarik dengan penelitian gempa, maka Anda harus cari ahli-ahli gempa dari profesor-profesor di universitas di Jepang. Kalau Anda misalnya mau meneliti tentang apa AI atau IT, maka Anda silakan cari profesor-profesor yang ahli IT di Universitas Jepang. Kemudian kenalan terlebih dahulu, baru nanti setelah kenal, maka kita merayu beliau untuk mendapatkan LOE-nya ya. Ini biasanya dilakukan oleh para dosen yang sudah punya pekerjaan di Indonesia dan ingin melanjutkan ke S2 atau S3 di Jepang. Ini juga dilakukan oleh mahasiswa S2 yang lagi kuliah di universitas di Indonesia, misalnya dari UGM, ITS, ya, UNY. Nah, itu biasanya mencari ini dalam setahun, kalau sudah dapat ini, kemungkinan dapat beasiswanya ini sangat besar, baik beasiswa LPDP, beasiswa pemerintah Jepang atau beasiswa pemerintah Indonesia juga biasanya mensyaratkan ini. Dan bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang. Ya. Nah, di sini ada linknya, ada contoh soalnya, ada risetnya bagaimana, begitu ya. Silakan bisa dicek di sini. Tapi kalau yang S1 tadi, itu tidak bisa di-apply kalau sudah usia 24 tahun. Kenapa? Karena ya itu ya maksimalnya 24. Jadi ketika melamar di atas 24 nanti nggak bisa ya. Ini agak sedikit sulit bagi yang lulus SMK atau SMA yang udah berusia 24 tahun. Ya, jadi harus dari sekarang kalau yang sedang kuliah atau yang di SMA dari sekarang dari sejak eh, sekolah di SMK atau SMK-nya. Oke, saya stop dulu ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Kalau yang D4 ya nggak ada ya. Biasanya D4 itu susah ya. Saingannya banyak ya. Oke, Mas Dimas ini ada pertanyaan. Izin tanya Pak, ketika ambil beasiswa untuk studi di Jepang, apakah kita bisa sambil kerja part-time di sana atau harus menyelesaikan studi? Pada dasarnya kerja sambilan di Jepang itu bisa dilakukan kalau status Anda mahasiswa di sebuah universitas ya. Kerja sambilannya apa saja? Biasanya ini bisa ya, termasuk kalau dapat beasiswa pun boleh begitu ya. Tapi jangan lupa pada yang namanya kewajiban kita untuk menyelesaikan studi. Jangan sampai nanti kita menjadi terlena karena sudah sambil kerja sambilan. Nah, kerja sambilan di Jepang itu rata-rata hanya 3 sampai 4 jam per harinya. Nah, itu ada persyaratannya. Kalau persyaratan bekerja sambilan di Jepang itu paling tidak hanya per hari 3 sampai 4 jam saja. Per minggu hanya 28 jam. Itu sudah izinnya ya. Dan izinnya itu harus didapatkan di apa namanya bagian kemahasiswaan di universitas. Itu namanya Gaikokujin apa namanya Shikaku Kagai Katsudo ya. Jadi izin melakukan kegiatan di luar kegiatan sebagai mahasiswa. Nah, bagi penerima beasiswa itu boleh melakukan kerja sembilan selama 24 jam per minggu dalam mungkin bisa boleh lebih kalau lagi liburan, ada liburan musim panas, liburan musim semi, liburan musim itu boleh lebih dari 28 jam. Nah, itu bisa tanya-tanya kalau Anda sudah berada di Jepang. Kerja sambilannya apa? Salah satunya adalah kerja sambilan nyupir atau nyuci piring di restoran. Begitu ya.
Cuci piring di restoran 3 sampai 4 jam ada, boleh ya kalau kemampuan berbahasa Jepangnya sudah bagus, bisa menjadi interpreter, bisa menjadi apa namanya guide, ya, bisa menjadi resepsionis di hotel, begitu ya, bisa menjadi apa cleaning service boleh ya atau di hotel itu biasanya ada yang suka membersihkan ya di hotel di kamar-kamar hotel atau di resepsionis itu biasanya 3 sampai 4 jam saja per hari. Tidak boleh mengganggu perkuliahan. Biasanya dari jam 5 sampai jam 10 malam itu bisa dilakukan kerja sambilan tersebut ya. Di restoran 4 jam atau di hotel 4 jam itu boleh. Nah, itu banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kerja sambilan. Atau yang mau ekstrim boleh, yaitu kerja sambilan sebagai loper koran di pagi hari, ya, dari jam 3 sampai jam 7 pagi. Nah, orang lain tidur, Anda bekerja sambilan membagikan koran. Ya, lumayan itu ya kalau lagi rajin bisa 1 jam 1.000 yen atau 100.000 per jam. Jadi kalau 4 jam bisa 400.000 ya per hari begitu. Itu kerja sambilan saja. Tapi ya ingat harus tetap mengutamakan belajar di Jepangnya. Jangan sampai asik kerja sambilan, studinya terbengkalai, begitu ya. Oke, itu pengalaman saya ketika belajar sambil studi di Jepang itu yaitu kerja sambilan, menjadi loper koran, menjadi interpreter, menjadi resepsionis di hotel, itu pernah saya lakukan di Hiroshima University ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ini asik ya. Mungkin tema berikutnya adalah tentang kerja sambilan di Jepang ya. Oke ya. Ada yang mau bertanya? Makasih Mas Dimas, mudah-mudahan bisa ngeplay ya. Kalau ada di Jepang itu biasanya banyak sekali kesempatan untuk kerja sambilan. Tapi ya harus ada izin dulu ya. Yang ya itu tadi izinnya Shikaku Kagai Katsudo namanya ya. Izin untuk melakukan apa bekerja sambilan di Jepang. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi. Atau dari Mbak Moja ada yang ingin disampaikan, silakan. Mas Indra, ada? Ya, halo teman-teman semua. Adakah yang masih mau bertanya lagi? Atau Pak Deddy mau melanjutkan? Enggak, silakan kalau ada pesan sponsor juga boleh. Baik, Hmm, hmm. Ada? Pesan sponsor aja, silakan. baik, terima kasih. Di intermezzo di awal nih Pak, tadi kan Moza tanya sudah apa yang sudah bisa belajar bahasa Jepang siapa aja nih gitu kan. Ini ada Kak Stefanus, ada Kak Indar, ada Kak Hamdan. Nah ini bisa banget nih kalau untuk melanjutkan belajar intensif bahasa Jepangnya di LPK Mutenas itu banyak programnya ya Kak gitu. Bisa banget kepoin di Instagram kita ya di LPK Mutenasi atau bisa juga hubungi kami ada nanti di kontaknya itu bisa banget japri kita gitu. Oh iya Pak Deddy nanti bisa dikirimkan ya Pak link yang diinformasikan tadi dikirim ke grup webinar supaya bisa jadi wawasan untuk teman-teman mengulas Baik. dan mengulik tentang beasiswa Jepangnya gitu. Saya tambahkan sedikit ya untuk yang Baik baik izin Pak. tadi ya, izin untuk bekerja sambilan. Ya, namanya
Shikaku Kagai Katsudo Kyoka. Nah, ini share-nya udah kelihatan ya. Shikaku Kagai Katsudo Kyoka. Jadi kalau Anda udah punya apa izin di Jepang, itu semua mahasiswa asing yang sudah dapat beasiswa ataupun sudah statusnya pelajar itu memang tidak boleh bekerja begitu saja. Anda wajib mengajukan permohonan izin melakukan kegiatan di luar status tinggal. Kembali ada kasus terbaru, ya, ada sambil bekerja atau sambil kuliah, kemudian dia menjadi cari kerja sambilan menjadi pemotong rambut atau tukang cukur ya di Jepang itu. Dapat ditangkap sama polisi Jepang ya. Itu pekerja di Jepang sambil kerja sambilan mencukur ya, mencukur rambut gitu ya, kayak buka di kita ya buka kedai cukur rambut gitu. Itu ditangkap oleh pemerintah polisi Jepang dan imigrasi Jepang. Jadi kalau Anda ingin kerja sambilan nanti ketika kalau udah berstatus mahasiswa atau pelajar, maka Anda bisa mengajukan ini permohonan izin melakukan kegiatan di luar status tinggal. Ya, bahasa Jepangnya Shikaku Kagai Katsudo ke imigrasi setempat. Nah, ini harus ada batasannya. Nah, kalau melanggar nanti dideportasi ya. Nah, per minggu 28 jam ya. Bisa dinaikkan ini katanya mulai April 2026 dinaikkan menjadi 36 jam per minggu. Nah, bisa jadi 40 jam kalau liburan musim panas, liburan musim dingin, liburan musim semi. Ini bagi mereka yang statusnya pelajar atau mahasiswa ya. Tapi kalau yang bekerja itu nggak boleh, dia nggak akan dikeluarkan izinnya. Bekerja ya bekerja aja. Ya, jadi ini bisa dilakukan, di-apply di imigrasi Jepang. Pekerjaan yang dilarang, ini tidak boleh bekerja di panti pijat, ya. Eh, ini kemudian tidak boleh menjual alkohol, ya. Tidak di tempat judi, pachinko ini tidak boleh ya. Pachinko tahu ya, tempat judi Jepang ini namanya pachinko. Jadi lebih baik Anda mencari kerja sambilan yang ada diperbolehkan kayak tadi ya, menjadi resepsionis di hotel, itu bahasa Jepangnya perlu ya berguna juga. Kemudian mencuci piring atau menjadi ini di restoran itu boleh ya. Kemudian juga boleh menjadi pelopor koran begitu ya. Nah, untuk yang magang internship ini biasanya diperbolehkan bagi yang mahasiswa S1 ya. Nah, izinnya sama ya, namanya Shikaku Kagai Katsudo ya. Oke, ini tambahan dari saya untuk penjelasan yang tadi pingin kerja sambilan. Boleh, tapi harus izin dulu. Nggak boleh sembarangan untuk kerja sambilan di Jepang. Begitu ya. Oke, ini saya nanti sampaikan di grup ya, atau di Zoom yang tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada. Nah, ini masih Mbak Indar ya, Kak Indar ya. Intinya kalau masih di bawah 24 tahun masih aman ya. Oh ya, sebetulnya bisa ya. Tapi kalau mengajukan beasiswa di bawah 24 itu, diskan nanti ketika dapatnya itu di atas 24. Jadi beasiswanya nanti bisa-bisa di apa namanya di cancel kalau beasiswanya melebihi usianya. Oke, oke, silakan. Ada ya masalah usia nggak usah dikhawatirkan ya. Kalau mau ya ambil yang beasiswa 2 S2 atau yang di bawah 34 tahun tadi. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan ditanyakan. Nah, ini kita punya waktu sekitar 5 menit lagi atau 3 menit lagi ya. Ya 6 menit lah. Oke, ada? Hmm.
Baik, kalau tidak ada, saya cukup dari saya ya. Jadi memang kesempatan untuk dapat beasiswa ke Jepang ini cukup terbuka ya bagi mereka-mereka yang punya kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepang yang cukup bagus. Maka mulai sekarang persiapkanlah silakan ya kalau yang mau beasiswa atau bekerja atau hidup di Jepang yaitu dengan belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Baik belajar mandiri, belajar di LPK ya, belajar di universitas silakan dilakukan dengan komitmen dan konsisten sehingga Anda bisa mempunyai kemampuan bahasa Jepang yang baik ya minimal setara N4 atau N3. Oke, itu aja Mbak. Mungkin kedepannya kita akan ganti seminarnya dengan tentang tes kemampuan berbahasa Jepang ya. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi lah dari sekarang. Baik, ide Hmm, bagus Pak Dedi. hmm, ya. Baik, baik, baik. Kita tutup saja dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih banyak Pak Dedi atas wawasan mengenai beasiswa kuliah ke Jepang. Ya, semoga harapannya teman-teman yang sudah ikut webinar sore ini bisa menjadi pengalaman ya, pengalaman yang berkesan, dapat insight yang keren dari narasumber kita hari ini. Dan semoga setelah webinar ini yang tadinya cuma pengen jadi makin yakin ya, gitu. Nanti apa namanya, bisa berkomunikasi langsung ya Pak dengan Pak Dedi nanti Ya, di grup di ya, webinar. ya. Jadi jangan sungkan ya teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan atau informasinya masih kurang detail boleh chat di grup begitu. Baik, Baik. ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Sudah tidak ada sepertinya ya Pak ya. Baik, Oke. kita close ya sore ini. Jangan lupa teman-teman untuk follow dan pantengin info kita di Instagram LPK Umotenasi. Dan pokoknya di LPK Umotenasi ini kalian bisa join program atau konsultasi juga boleh banget. Pokoknya free. Kalian mau konsultasi jam berapa, mau konsultasi hari apa, kami sangat terbuka gitu. Oke, baik. Semoga action kecil hari ini bisa menjadi langkah besar ke Jepang nanti ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas atensi kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, jangan lupa diisi ya absennya. Itu kami terbitkan sertifikat untuk kalian semua. Dan jangan lupa absen ya. Terima kasih teman-teman semua. Sukses ya, sehat selalu. Ya, Terima kasih Mbak baik. Moja. Terima kasih Pak Yuk, Diki. Ya, baik. yuk. Ya. Oke.